mengantongi SLHS yang terkait dengan MBG itu jumlahnya ada berapa ya Pak? Ya, terima kasih. Data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bahwa data yang ada kurang lebih ada 37 pelaku usaha catering yang sudah memiliki sertifikat layak izin sanitasi. Ada biaya nggak Pak untuk pengajuan SLHS? Sementara ini tidak ada alias gratis ya. Sementara ini tidak ada pungutan sama sekali alias gratis. Oh. SLHS yang terkait dengan MBG itu jumlahnya ada berapa ya Pak? Ya, terima kasih. Data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bahwa data yang ada kurang lebih ada 37 pelaku usaha catering yang sudah memiliki sertifikat layak izin sanitasi. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan kegiatan MBG makanan bergizi gratis di tahun 2025. Otomatis Dinas Kesehatan berupaya agar bisa mencukupi pelaku usaha terutama catering ini agar bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Dan salah satunya yang di awal dalam penyelenggaraan penyediaan makanan yang bergizi dan nilai gizi dan sangat aman, tentunya Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan adalah antara lain adalah adanya pelatihan keamanan pangan. Dan pelatihan keamanan pangan ini sudah berproses kalau di Dinas Kesehatan sudah 4 kali dan masih ada 1 kali pelatihan yang mana nanti diutamakan adalah pelaku usaha catering yang ada di tingkat kecamatan atau desa agar bisa mengikuti. Kuotanya kurang lebih ada 45 peserta. Dan ini juga menggandeng juga dari Disnaker tenaga kerja juga berupaya membantu kita agar juga melaksanakan pelatihan keamanan pangan, sehingga dari kekurangan kira-kira kalau tadi informasi ada 127 anak dari PAUD, kemudian TK, kemudian dari SD, kemudian SMP dan SMA. Kami juga sudah berhitung agar proses ini terutama kita siapkan sebagai penyedia atau pelaku usaha catering ini bisa terpenuhi seperti itu. Perkiraan masih membutuhkan berapa catering lagi Pak untuk mengejar mengcover 127.000 siswa di MBG 2025? Ya, kita mungkin tidak mentarget ya, dalam artian kita berupaya agar bisa menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus, terutama yang mungkin jaraknya jauh dari yang tadi saya sebutkan ada 37 catering yang mana notabene tempatnya adalah mungkin sekitar kecamatan kota, tapi mungkin kita berdayakan juga yang ada di kecamatan atau di desa ini kita upayakan nanti pelatihan terakhir agar mengikuti pelatihan keamanan pangan agar semua berproses. Saya kira nanti mungkin ada sekitar 100 atau 120 catering yang sudah mengantongi izin sertifikat layak izin sanitasinya. Artinya optimistis bisa mengcover 127.000 siswa di 2025 nanti. Ya, kita optimistis dan nanti kita menunggu aturan atau regulasi dari Badan Gizi atau dari Kementerian Kesehatan yang nanti mungkin setelah Oktober ini ada pelantikan Presiden, nanti mungkin ada regulasi di bulan November atau Desember. Kita menunggu regulasi ya dari pemerintah pusat, nanti aturan mainnya seperti apa kita ikuti. Pak, seberapa penting Pak untuk SLHS ini Pak?
SLHS ini sangatlah penting karena dari penyelenggara atau dari pelaku usaha catering ini tahu tentang keamanan pangan. Keamanan pangan ini juga sangat penting secara individu ya, dalam artian pelaku usahanya secara internal sendiri itu juga berdampak bagi usahanya, karena kalau sudah mempunyai SLHS ini tentunya diakui oleh masyarakat penggunanya ataupun konsumen ya, yang terpenuhinya persyaratan sertifikat layak izin. Jadi keamanan pangan ini sangatlah penting. Dari yang kita sampaikan adanya pelatihan tentang keamanan pangan, tentang nilai gizi yang ada ya, kemudian tentang higien sanitasi pribadi atau pelakunya, kemudian kesehatan lingkungan yang ada di dapur ataupun usahanya, kemudian dampak makan makanan dari bahan mentah menjadi barang jadi ini juga kita perhatikan, dan resiko dampak-dampak mungkin dari pengawet makanan atau apa kita minimalisir, sehingga itu secara internal itu sangat bagus sekali, dan eksternalnya bagi konsumen yang menikmati ini tidak ada dampak terburuk, misalnya terjadi keracunan atau terjadi hal-hal yang sifatnya nanti berdampak ke depannya. Ini kita minimalisir dengan pelatihan keamanan pangan ya kan, kemudian dengan IKL ya, kita inspeksi kesehatan lingkungannya ya, tempat kerjanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan air bakunya, dari mana kita lakukan pemeriksaan di laboratorium kesehatan daerah, dan ini menjadi salah satu persyaratan untuk di-upload di OSS, sehingga persyaratan itu sangat penting, sehingga nanti dari MPP Mall Pelayanan yang ada di Kabupaten Kudus itu bisa memberikan rekomendasi atau mengeluarkan sertifikat layak izin sanitasi dalam usahanya. Pak, sejauh ini Pak, untuk di pasca uji coba kemarin Pak, untuk pengajuan SLHS di Kudus sendiri seperti apa Pak? Ada banyak yang mengajukan SLHS enggak Pak? Ya, kita ya makanya tadi mungkin ada 120-an kita berupaya seperti itu agar dengan program ini juga berdampak pada kesehatan, pada kualitas gizi anak-anak, juga berdampak pada perputaran uang ya, yang mana UMKM yang mungkin catering kecil-kecil ini juga kita berdayakan agar mungkin kalau bisa mengurangi angka pengangguran, juga kita ajak untuk bekerja dalam pelayanan, dan semua itu sudah tersertifikasi dengan baik dan mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan. Mungkin untuk alur-alurnya membuat SLHS seperti apa Pak? Ya, yang pertama diupayakan agar pelaku usaha ini sudah terdaftar dalam OSS ya, yang ini terdapat di Dinas Perizinan yang ada di Kabupaten Kudus di Mall Pelayanan itu, agar dia itu bisa mendapat izin berusaha. Nah, setelah izin berusaha nanti ada kelanjutannya, tidak berhenti di situ saja. Nanti dari dinas terkait ini, yaitu Dinas Kesehatan, akan memberikan layanan tentang pelatihan. Jadi tindak lanjutnya dari izin berusaha itu adalah dari dinas terkait, Dinas Kesehatan melaksanakan pelatihan, dan tentunya ada koordinasi dari Dinas Perizinan, pelatihan keamanan pangan ya, kemudian kita dari dinas juga melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi dapurnya, layanan, tempat kerjanya kita lakukan supervisi ya. Ada beberapa item mungkin yang mendapat rekomendasi atau saran atau yang diperbaiki seperti itu. Kalau memang sudah bagus ya, berarti IKL-nya itu sudah terstandar. Tapi kalau memang kurang, ada saran atau rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha. Ada biaya nggak Pak untuk pengajuan ALS? Sementara ini tidak ada alias gratis ya. Sementara ini tidak ada pungutan sama sekali alias gratis. Oke.